والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام وفقني الله وإياكم لكل خير. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa berkumpul di dalam salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Yang harapan kita semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat yang mubarak ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sungguh alhamdulillah merupakan nikmat yang agung yang wajib untuk kita mensyukurinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmatul Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian kaum muslimin untuk kita bisa mendapatkan nikmatul sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala tambah lagi untuk kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjidnya. Yang pada hari ini yang ibadah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala banyak yang terkosongkan dari fungsi utamanya, baik itu dari sisi ibadah maupun dari sisi pengajaran ilmu-ilmu syar'i. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala banyak yang terkosongkan dari majelis-majelis ilmu. Oleh karena itulah ketika kita mampu dan diberi taufik untuk bisa berkumpul di masjid ini, maka ini merupakan nikmat yang agung yang wajib untuk kita syukuri. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab-Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah."
tidak ada satu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berkumpul untuk membaca kitab Allah, mempelajari agama Allah, kecuali akan diturunkan kepada mereka keterangan dan akan dilindungi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut mereka di sisi makhluk yang mulia, yaitu di sisi para malaikat. Maka keutamaan yang agung ini, ikhwan fillah, jangan sampai terluputkan dari kita. Duduknya kita ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian di antara hal teragung yang hendaknya senantiasa kita mengingatnya, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah ingatkan kepada kita semua bahwasanya sungguh Dia telah memberikan anugerah yang besar kepada kaum mukminin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala utus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Arab yang sifatnya yatlu alaihim ayati, yang dia akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan sifatnya adalah mengusahakan sucinya kaum ini, bersihnya kaum ini dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda kemaksiatan menuju tauhid dan ketaatan. Ini di antara hikmah diutusnya Rasulullah SAW, yaitu untuk membersihkan orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini hikmah yang ketiga, yaitu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Untuk Rasulullah SAW mengajari mereka al-kitab wal hikmah. Diriwayatkan dengan sanad yang hasan oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala dari Qatadah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ay as-sunnah. Rasulullah SAW diutus untuk mengajari kaum mukminin al-kitab, yaitu Al-Quran, dan al-hikmah, yaitu as-sunnah. Dan demikianlah para sahabat radhiyallahu alaihim berjalan di atas bimbingan Rasulullah SAW di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak berpaling, tidak menyimpang mau ke kiri maupun ke kanan. Demikian pula generasi setelahnya para tabi'in, dan diteruskan generasi tabi'in sehingga mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Kenapa? Karena mereka mengambil apa yang Rasulullah SAW diutus dengannya, yaitu al-kitab wal hikmah. Sehingga Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in, kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu generasi atba'ut tabi'in. Ini adalah generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW tentang kebaikan mereka,
tidak lain dan dia bukan dikarenakan papahnya mereka dalam memegang petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa-apa yang Rasulullah SAW datang dengannya mereka ambil, dan apa saja yang Rasulullah SAW melarang kaum mukminin darinya mereka tinggalkan. Dan mereka betul-betul yakin bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Dikarenakan Rasulullah SAW sendiri telah menegaskan, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam As-Sahih, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya merupakan perkara yang wajib atas setiap Rasul sebelummu, demikian pula atas Rasul SAW, untuk memberikan petunjuk kepada umatnya perkara kebaikan yang dia ketahui, dan untuk memperingatkan umat perkara-perkara kejelekan yang dia ketahui. Dan generasi terbaik tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah untuk betul-betul yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, sehingga mereka dengan qanaah menerima bimbingan Rasulullah SAW, perkara yang pada kebaikan yakin Rasulullah SAW telah menyampaikannya, dan perkara-perkara yang padanya kejelekan mereka yakin Rasulullah SAW pasti sudah memberikan peringatan darinya. Namun dengan berlalunya zaman, bertambah tahun, bertambah jauh dari zaman Rasulullah SAW dan zaman generasi terbaik ini, maka manusia mulai menoleh ke kiri dan ke kanan, sehingga banyak dari mereka yang malah mengambil prinsip-prinsip jahiliyah. Kenapa? Dikarenakan dengan jauhnya manusia dari zaman nubuwah, maka akan semakin jauh dari bimbingan dan semakin buruk keadaan. Rasulullah SAW telah kabarkan, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Sesungguhnya tidak datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk darinya. Zaman yang datang belakangan lebih buruk daripada zaman-zaman sebelumnya. Ini yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yang tentunya merupakan dorongan bagi kita semua untuk bisa berusaha dengan sekuat tenaga kita mencari jalan selamat. Kenapa? Karena semakin jauh zaman dari zaman Rasulullah SAW akan terus-menerus bertambah buruk. Ini secara umum. Dan di antara perkara buruk yang terus-menerus bertambah adalah apa yang dikenal oleh para ulama dan diperingatkan oleh para imam kita, yaitu at-taqlid. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bahwasanya taqlid ini merupakan pokok utama dari pokok-pokok agama orang-orang kafir. Beliau katakan dalam masail jahiliyah di poin yang keempat, ar-rabi'ah, poin yang keempat beliau tegaskan tentang perkara ini, anna dinahum mabniyah ala usulin a'zamuha at-taqlid, bahwasanya agama orang-orang kafir itu dibangun di atas pokok-pokok dan yang paling besarnya adalah taqlid. Fahuwa al-qa'idatu 'inda jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim. Dan taqlid ini merupakan kaidah utama untuk seluruh orang-orang kafir, baik yang awal maupun yang akhir.
Sehingga wajib bagi kita semua apabila kita menginginkan selamat dari penyakit yang telah menimpa generasi terdahulu, mereka-mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan azab, maupun generasi-generasi yang datang belakangan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin selamat, hendaknya betul-betul berhati-hati dari prinsip ini. Yang dikatakan oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ini adalah pokok terbesar dari pokok-pokok agama orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam kitabnya yang mulia, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Perhatikan ayat yang agung ini, maka akan kita dapati kebenaran apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan demikianlah, tidaklah kami utus seorang memberi peringatan pun pada suatu negeri. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Di sini nadhir nakirah, datang dalam konteks penafian yang memberikan makna umum. Berarti tidaklah ada seorang pemberi peringatan pun yang Allah Subhanahu wa taala utus kecuali di sana kaum mereka membantah dengan alasan taklid. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Sungguhnya kami dapati nenek moyang kami berada di atas suatu agama, dan sungguh kami berada di belakang mereka mencontoh dan meladani. Lihat, Allah mengutus Rasul-Rasulnya dengan membawa bukti, dengan membawa ayat-ayat dan mukjizat untuk menguatkan kebenaran yang mereka bawa, tetapi mereka menolak dengan alasan yaitu bahwasanya kami mengikuti agama nenek moyang. Inilah hakikat taklid kepada yang wajib untuk kita menjauh darinya, yang merupakan alasan semua kaum dari kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Rasul untuk menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh, beliau berdakwah kepada kaumnya bukan dalam jangka waktu yang singkat, tidak 100-200 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala utus berdakwah kaumnya selama waktu 950 tahun. 950 tahun, dan tidak beriman kepada beliau kecuali sedikit. Fama amana ma'ahu illa qalil. Apa alasan mereka sehingga mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, padahal beliau telah mengerahkan usaha siang dan malam? Allah khabarkan tentang sahabat mereka. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana. Ini alasan pertama. Orang-orang yang kafir dari kalangan kaumnya mengatakan, sesungguhnya kami tidaklah melihat engkau kecuali manusia biasa seperti kami, bukan malaikat, manusia biasa. Sehingga apa yang menjadikan sebab kami harus mengikuti apa yang engkau bawa? Kemudian alasan yang lain yang merupakan alasan mendasar pada setiap penolakan orang-orang kafir, yaitu ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin.
kami tidak mendengar ajaran yang seperti ini di dalam ajaran bapak-bapak kami dulu. Kami tidak mendengar ajaran-ajaran yang seperti ini dari nenek moyang kami. Inilah kami. Demikian pula kaum-kaum Nabi yang lain, Nabi Allah Hud. Mereka menjawab sama Nabi Allah Hud, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Lihat. Mereka mengatakan, apakah dia memerintahkan kepada kami untuk kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadatan yang diajarkan oleh bapak-bapak kami. Alasannya sama, yaitu tabligh. Dan Nabi Allah Ibrahim tatkala beliau mencurahkan waktu beliau untuk mendakwahkan tauhid dan berusaha menanamkan kepada bapaknya dan kaumnya bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk memberikan kemanfaatan dan menolak kemanfaatan. Tapi tetap mereka beralasan dengan alasan taklid ini dan meninggalkan akal sehatnya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim berusaha mendakwahi kaumnya. Ma hadhihi tamadhilul lati antum laha 'akifun. Apa benar-benar ini yang kalian i'tikaf di sekitarnya? Yang kalian berkumpul di sekitarnya tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun, tidak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat. Tapi apa jawaban mereka kepada jawaban mereka sama. Nah, yaitu bahwasanya mereka mendapati bapak-bapak mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut sehingga mereka mengikutinya. Kadzalika wajadna aba'ana laha 'abidin. Demikianlah kami dapati bapak-bapak kami dapati nenek moyang kami beribadah kepada berhala-berhala itu sehingga kami pun mengikuti mereka. Tidak peduli alasan yang mereka buat, tidak peduli hujah yang mereka bangun, yang penting kita mengikuti bapak-bapak dan nenek moyang kami. Inilah taklid kepada yang para ulama rahimahumullah taala ketika memberikan pengertian tentangnya, mereka mengungkapkan dalam kalimat-kalimat yang bermacam-macam. Akan tapi semuanya kembali pada makna yang satu, yaitu sebagaimana yang ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya at-taqlid qabulu qaulil ghair biduni ma'rifati dalil min ghairi ma'rifati dalil. Inilah hakikat taqlid, yaitu qabulu qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalil, yaitu menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui apa dalilnya, tanpa mengetahui apa alasannya. Yang juga diungkapkan oleh Al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya taqlid yaitu ittiba'u man laisa qawluhu hujjah biduni hujjah, mengikuti perkataan orang yang perkataan itu bukan merupakan hujjah dan dia mengikutinya tanpa hujjah. Dari sini kita ketahui bahwasanya seseorang ketika mengikuti pendapat orang lain atau pendapat ulama dari ulama-ulama kaum muslimin, tapi dia mengikutinya dikarenakan pendapat itu dibangun di atas dalil, dibangun di atas hujjah yang kuat, maka ini bukanlah taqlid. Dan fenomena menyebarnya taqlid di tengah-tengah kaum muslimin, alhamdulillah, ini bukan perkara yang sama bagi kita, tapi perkara yang sangat jelas, bahkan sampai dikatakan oleh Syekh bin Al-Albani rahimahullah taala bahwasanya kullu bala
semua bala, semua musibah yang menimpa umat ini kalau dicek maka sumbernya berawal dari takdir. Tidaklah muncul qadariyah, tidaklah muncul rafidhah, tidaklah muncul firqah-firqah menyimpang baik dari zaman dulu maupun kemudian hizbiyah-hizbiyah yang ada pada zaman sekarang, kecuali sumbernya adalah takdir. Karena memang umat ini alhamdulillah akan mengikuti jejak-jejak umat sebelumnya. Sebagaimana mereka membangun agama di atas taklid, demikian pula dari kalangan umat ini akan ada yang mengikuti mereka. Rasulullah SAW telah kabarkan, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jihra dabbin la dakhaltumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, maka sungguh kalian akan mengikutinya. Qala al-yahud wan nasara, qala faman. Para sahabat bertanya, apakah orang yang diikuti itu orang Yahudi dan Nasara? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara alhamdulillah sama juga. Sebagaimana keadaan orang-orang kufar, mereka membangun agama mereka di atas suatu kaidah a'dhamu at-taqlid, yang paling besar adalah taklid. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan tentang keadaan orang-orang Nasara dalam firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah, sebagai rabb selain Allah. Telah datang dalam hadis dengan sanad yang hasan berdasarkan penguat-penguatnya dari Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini, beliau terheran-heran karena sebelumnya mereka tidaklah beribadah kepada pendeta-pendetanya. Lasna na'buduhum, kami dulu tidak beribadah kepada pendeta-pendeta itu. Maka Rasulullah SAW kemudian jelaskan bahwasanya menjadikan seseorang sebagai sembahan bukan harus kemudian beribadah sujud di depannya saja, tidak. Tapi Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya di antara bentuk kesyirikan yang apabila dilakukan berarti dia telah menjadikan apa yang dia sekutukan itu sebagai Rabb selain Allah, yaitu tatkala dia mentaati secara totalitas tanpa memperhitungkan apa yang menjadi dalil dan landasannya. Maka Rasulullah SAW katakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian kalian menghalalkannya? Dan bukankah mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan kemudian kalian juga ikut mengharamkannya? Maka Ali bin Hatim radhiyallahu anhu mengakui hal tersebut, bahwasanya tidak ada orang-orang Nasara demikian. Ketika pendeta-pendeta mereka menetapkan ini halal, mereka ikuti, padahal itu adalah perkara yang Allah haramkan. Dan tatkala mereka mengatakan ini haram, mereka ikuti, padahal itu merupakan perkara yang Allah halalkan tanpa peduli landasannya. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama masuk dalam kategori syirkut ta'ah, syirik ketaatan, yang merupakan bentuk dari bentuk-bentuk taklid buta. Ini orang-orang Nasrani. Demikian pula orang-orang Yahudi apabila fenomena taklid juga menjangkiti mereka. Umat yang dikenal dengan kecerdikannya. Akan tetapi apalah faedah dari suatu kecerdikan tatkala tidak diiringi dengan hati yang bersih, sehingga kecerdasan
Demikian pula ilmu yang ada pada mereka malah menjadi bumerang. Mereka umat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk kita minta perlindungan agar jangan sampai seperti itu. Sebagaimana dalam doa-doa kita di salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan yang orang-orang yang maghdub 'alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ulama ahli tafsir mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi dan siapa saja yang mencontoh sifat-sifat mereka. Apa sifat mendasar pada orang-orang yang dimurkai ini? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Dan walaupun mereka punya ilmu, tetap taklid. Tatkala menjadi landasan mereka pun tidak selamat dari penyakit ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW contohkan kepada kita bagaimana taklid yang parah pada orang-orang Yahudi, sehingga mereka jadikan tolak ukur benar ataupun salahnya, diimani atau dikufuri itu kalau ada pendeta-pendeta atau ulama-ulama mereka yang melakukan. Rasulullah SAW katakan, "Lau amana bi 'ashratun minal yahud." Perhatikan, "Lau amana bi 'ashratun minal yahud, la amana bi al-yahud." Kalau seandainya saja 10 orang dari kalangan Yahudi mau beriman kepadaku, maka sungguh orang-orang Yahudi secara keseluruhan mereka akan beriman. Kenapa? Karena mereka membangun agamanya di atas taklid. Lihat siapa yang ikut Muhammad. Sehingga mereka jadikan tolak ukur mengikuti Nabi kita Muhammad SAW ataukah menolaknya dengan melihat 10 orang ini. Ya, seandainya 10 orang tersebut beriman kepada Nabi, maka mereka pun akan mengikuti. Jadi taklid kepada bukan hanya menimpa orang-orang yang dikatakan bodoh, bukan orang-orang yang dikatakan idiot, bukan orang yang dikatakan tidak berakal, tapi menimpa juga orang-orang yang punya akal tapi sayang. Dengan taklid tersebut akhirnya akal-akal mereka menjadi rusak. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat akal untuk kita berpikir, untuk kita mentadabburi dalil-dalil. Akan tapi dengan adanya taklid, maka akal tersebut menjadi rusak. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala, bahwasanya di antara kerusakan taklid yaitu apa? Yaitu pembatalan kemanfaatan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan akal untuk kita berpikir, tapi dengan taklid fungsi tersebut dibatalkan. Inilah fenomena taklid yang ada baik pada generasi umat-umat jahiliyah maupun generasi ahli kitab, dan kemudian diikuti oleh sebagian dari kalangan umat Muhammad SAW. Sebagaimana nas dari Rasul SAW bahwasanya mesti ada dari kalangan umat beliau yang mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu. Maka wajib atas kita semua untuk berhati-hati, jangan sampai kita terperangkap dan terperosok ke dalam penyakit yang sangat fatal ini, yang telah datang begitu banyak dalil menunjukkan tentang kesalahannya dan menunjukkan tentang terlarangnya. Oleh karena itu telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, at-taqlidu haram. Bahwasanya taklid itu haram. La yahillu lirajulin an yattabi'a rajulan biduni hujjah atau biduni burhan.
Tidak boleh seseorang mengikuti orang lain tanpa ada burhan, tanpa ada alasan, tanpa ada landasan. Kenapa? Dan apa dalil tentang pernyataan ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Di ayat yang mulia ini terkandung perintah kepada kita untuk ittiba' dan terkandung larangan dari taklid. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa saja yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yaitu ikutilah Al-Quran dan ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua perkara itu turun dari sisi Allah. Adapun Al-Quran jelas, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, kemudian disampaikan kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun as-sunnah, maka itu juga jelas dikarenakan sunnah adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, melainkan dia berucap dari wahyu yang diwahyukan. Dan dua perkara ini yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Kapan saja seorang mengikuti dua perkara itu, maka sungguh dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi'u min dunihi awliya." Jangan kalian ikuti selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman, untuk dijadikan sebagai pemimpin yang ditaati, yang diteladani, yang diikuti. Dan disinilah larangan taklid. Karena memang antara taklid dan ittiba' dua perkara yang bertolak belakang. Dengan ittiba' seorang akan mendapatkan jalan keselamatan, dan dengan taklid seseorang akan celaka dan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan. Bahkan dinukilkan ijma' oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, "Ajma'ul ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha li qawli ahad." Para ulama telah bersepakat, para ulama telah berijma' bahwasanya siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah itu dikarenakan perkataan seseorang. Jadi para a'immah telah berijma' tentang wajibnya menerima sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima dalil, dan tentang tidak diperbolehkannya menolak dalil tersebut dikarenakan pendapat fulan atau alim, dikarenakan pendapat syekh ataupun alim ataupun waliullah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan atau sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yada'u ghayra Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah seorang pun kecuali diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim untuk betul-betul memposisikan manusia pada tempatnya. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan mereka
kedudukan yang sama, yaitu bisa diterima, bisa ditolak. Tidak boleh seseorang menerima perkataan orang lain secara totalitas tanpa mengetahui landasan. Karena hal itu tidaklah diperbolehkan untuk diarahkan kecuali kepada Nabi SAW. Sebab perkataan Nabi secara sendirinya adalah dalil. Laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yada' ghairan Nabi SAW. Tidaklah seorang pun kecuali perkataannya diambil dan ditolak kecuali Nabi SAW. Ini prinsip yang harus kita pegang kepada kita, yang dengannya kita akan keluar dari belenggu-belenggu taklid. Yang karena bimbingan Nabi SAW dan peringatan-peringatan beliau tentang bahaya perkara ini, maka benar-benar tepat daripada diri para sahabat kepada kita bahwasanya yang menjadi landasan untuk seorang bisa selamat ya dengan mengikuti Rasul SAW, tidak dengan taklid. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dengan sanad yang sahih dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Ibnu Mas'ud mengatakan, ala la yuqallidanna ahadun dina. In amana aman wa in kafara kafar. Fa innahu la uswata fi syarr. Ala la yuqallidanna ahadun dina. Jangan sekali-kali salah seorang itu bertaklid kepada orang lain dalam perkara agamanya. Jangan sampai seseorang dalam agama ini dia membebek hanya sekadar mengikut tanpa mengetahui landasan. In amana aman kata beliau. Jika orang itu beriman, dia ikut beriman. In kafara kafar, jika orang itu kafir, kufur pada Allah, dia pun ikut kufur. Fa innahu la uswata fi syarr, karena sesungguhnya tidak ada peneladanan pada kejelekan. Kalau ingin mencontoh, contoh yang baik. Jangan mencontoh dan meneladani sesuatu yang buruk. Di sini sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu dari ulama sahabat dan Rasulullah SAW jadikan beliau sebagai rujukan dalam Al-Quran dan tafsirnya. Beliau tegaskan tentang terlarangnya taklid dalam agama ini. Jangan sampai seorang beragama tapi keadaannya hanya membebek kepada orang lain. Jika dia beriman, ikut beriman. Jika dia mengamalkan, ikut mengamalkan. Jika dia meninggalkan, ikut meninggalkan. Karena sesungguhnya apabila keadaannya demikian, maka sungguh dia telah terjatuh dalam hal yang sangat menyengsarakan dia kelak di akhirat. Dan keharaman taklid kepada kita, sebagaimana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, dikarenakan mafsadah yang luar biasa yang ada padanya. Karena wajib kita ketahui bahwasanya perkara yang diharamkan mesti bermanfaat. Tidak ada satupun perkara yang ada pada kebaikan kemudian diharamkan di dalam Islam. Ini kaidah pokok yang wajib kita yakini bahwasanya apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti padanya darar, mesti padanya kemadaratan, baik itu murni atau kemadaratan yang sifatnya aghlabi atau yang mendominasi. Mungkin ada kebaikan sedikit tapi lebih dominan keburukannya. Dan yang demikian dalam syariat kita akan diharamkan. Dan taklid ini alhamdulillah kalau kita perhatikan mafsadah yang ada padanya sangat banyak. Sebagaimana telah kita singgung di depan tadi. Di antara mafsadah terbesar dari taklid yaitu apa?
taklid merupakan sebab penolakan terhadap Alkitab dan Sunnah. Umat-umat terdahulu mereka menolak seruan para rasul alasannya taklid. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan. Diperintahkan untuk mengikuti, kalau umat ini ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa jawabannya? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya akan mengikuti perkara-perkara yang kami kenal dari nenek moyang kami. Sehingga dari sini sangat jelas bahwasanya di antara mafsadah dari taklid adalah bahwasanya taklid merupakan sebab terbesar penolakan terhadap Alkitab dan Sunnah, atau dengan kata lain sebab terbesar penolakan terhadap kebenaran. Kebenaran tertolak dengan alasan kami tidak mendapati bimbingan itu dari nenek moyang kami. Kami tidak mendapati pendapat itu di syekh-syekh kami. Kami tidak mendapati perkara itu pada pusat-pusat kami dan seterusnya. Sama alhamdulillah. Kalimatnya berbeda-beda, tapi hakikatnya sama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di sini. Disuruh untuk mengikuti agama Allah, disuruh untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, jawabannya bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kemudian kerusakan yang kedua, bahwasanya taklid merupakan sebab terhalangnya seseorang dari semua kebaikan, akan terhalangi dari kebaikan yang baik, baik itu keimanan, baik itu keistiqomahan, baik itu amalan-amalan ketaatan akan terhalangi dikarenakan taklid yang ada pada diri seseorang. Tidaklah umat-umat terdahulu alhamdulillah mereka terjatuh dalam kebinasaan kecuali di antara sebabnya taklid ini. Perhatikan kisah yang masyhur tentang Abu Thalib. Bagaimana dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW dan bagaimana beliau mengetahui kebenaran itu. Dia tahu Rasulullah SAW yang notabene adalah keponakan yang sangat dia cintai, membawa suatu agama yang hak. Tapi bagaimana akhir kehidupannya? Diriwayatkan dalam Sahihain dari Musayyib Ibn Hazm an Abi. Qala lamma hadarat Abu Thalib bin al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala ya 'ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'inda Allah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah atarghabu 'an millati 'Abdil Muttalib. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيداني بتلك المقالة. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari-hari akhir menjelang kematian Abu Thalib datang menemui sampahan. Yang tadinya secara tabiat beliau mencintai bapaknya ini karena beliau telah merawat, telah membesarkan. Karena semenjak ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib, Rasulullah SAW diasuh oleh sang paman dengan wasiat dari sang kakek. Dikarenakan Abu Thalib adalah saudara kandung dari Abdullah, bapak Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW datang menemui Abu Thalib, tapi ternyata sudah ada di samping Abu Thalib dua temannya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang saat itu belum masuk Islam.
Maka Rasulullah SAW katakan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah satu kalimat saja, yang Allah akan menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk bisa membela, untuk bisa memberikan syafaat. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang ada di sampingnya juga berusaha untuk mempengaruhi Abu Thalib ini dan sampai dia keluar dari ikatan taklidnya. Maka diingatkan dengan prinsip-prinsip jahiliyah yang terbesarnya adalah taklid ini. Diingatkan atar bahwa adillah Abdul Muttalib, apakah engkau benci agamanya Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agamanya bapakmu? Kalau kamu mengikuti sahabat Muhammad berarti engkau membenci agama bapakmu. Ini konsekuensi. Maka Rasulullah SAW berusaha mengulangi lagi, tapi kedua orang ini pun mengulangi seruan kejahilian, seruan jahiliyah. Dan apa akhirnya apabila fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Akhirnya Abu Thalib pun enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena taklid. Dia enggan untuk meninggalkan agama bapak, sehingga rela untuk berada di atas kebatilan padahal dia yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan, wallahi laula khasyitu an tu'ayyima li Quraisy la aqrartu biha 'aina. Demi Allah, sesungguhnya kalau aku tidak khawatir orang-orang Quraisy akan menjatuhkan kenapa dia meninggalkan agama bapaknya, maka sungguh aku akan membuat matamu wahai Muhammad berpindah-pindah dengan menerima Islam. Sehingga fenomena ini merupakan fenomena yang sangat menyedihkan. Bagaimana seorang hamba terhalangi dari kebaikan yang besar dikarenakan taklid, terhalangi dari hidayah dikarenakan taklid. Padahal yang menyeru dan mendakwakan adalah orang yang paling utama, Rasulullah SAW, dan dia sendiri pun telah mengetahui itu benar. Dan mari kita lihat betapa banyak keadaan orang-orang yang seperti ini dari kalangan umat Muhammad SAW, di mana dia sudah mengetahui kebenaran, kemudian terhalangi dari menerima kebenaran itu dikarenakan alasan taklid. Karena ustaz tidak mengatakan demikian, karena syekh tidak mengatakan demikian, karena yayasan tidak mengatakan demikian, dan seterusnya. Alasan yang sama, yang dengan sebab itu seorang terhalangi dari kebaikan manusia. Kemudian dampak yang ketiga dari dampak taklid, bahwasanya taklid ini adalah sebab terbesar di antara sebab-sebab perpecahan umat. Sebab perpecahan umat, dan ini perkara yang tidak membutuhkan dalil yang paling jelas. Kenapa? Karena fakta begitu nyata. Munculnya qadariyah di zaman-zaman para sahabat karena taklid. Munculnya Mu'tazilah karena taklid. Munculnya Firqah Jahmiyah karena taklid. Kenapa? Karena kalau mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak akan mungkin mau menisbahkan diri kepada orang per orang dari pemimpin mereka. Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan, berarti mereka muqallid terhadap Jahm bin Safwan. Demikian pula Mu'tazilah, demikian pula Rafidhah Al-Maliki, juga Sufiyah dan seterusnya. Dari semua firqah-firqah yang ada kalau kita perhatikan, maka akan terlihat jelas pada mereka prinsip jahiliyah ini, yaitu taklid. Apa yang dibimbingkan oleh pemimpin firqah, pemimpin kelompok, itulah yang menjadi doktrin utama bagi mereka.
tidak memperhatikan bagaimana bimbingan Rasulullah SAW, tidak memperhatikan bagaimana bimbingan para sahabat, tidak. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam Ijabatus Sa'il, sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya kullu bala'in masdaruhu taqlid. Semua bala yang menimpa umat ini, perpecahan-perpecahan yang ada, alhamdulillah sumbernya adalah taqlid. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang-orang yang bertaklid tidak akan mau, sehingga terjadilah terus-terus perpecahan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan solusi kapan saja terjadi perselisihan untuk dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena memang dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah akan tercapai persatuan, akan tercapai kebenaran. Akan dari kapan saja ditinggalkan hal tersebut, maka perpecahan akan terus ada. Dan di antara sebab ditinggalkannya Al-Qur'an dan Sunnah adalah taqlid. Makanya kelemahan demi kelemahan yang menimpa kaum mukminin alhamdulillah, di antara hal terbesar yang menyebabkannya adalah taklid ini. Dampak yang keempat dari dampak taklid, bahwasanya taklid merupakan hal yang meruntuhkan manfaat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga akal yang seharusnya digunakan untuk mempelajari agama Allah, untuk tafakkur ayat-ayat Allah, untuk mentadabburi kitab Allah, memahami sabda-sabda Rasulullah SAW, semuanya digugurkan manfaatnya karena taklid. Alasannya karena Syekh Fulan telah mengatakan demikian. Kenapa? Pokoknya, ujung-ujungnya demikian. Pokoknya, inilah hakikat taklid, di mana seorang mengikuti perkataan orang lain tanpa mengetahui landasan. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mu'taz kepada beliau katakan, la farqa baina bahimatin yuqat wa insanin yuqallid. La farqa baina bahimatin tuqat wa insanin yuqallid. Tidak ada bedanya antara binatang yang diikat kemudian ditarik dengan seseorang yang melakukan taklid. Kenapa? Karena sama-sama tidak menggunakan akalnya. Hewan yang diikat kemudian ditarik oleh pemiliknya, pemiliknya ikut kemana saja dia akan dibawa. Tidak akan mungkin ada kerbau ditarik kemudian mau dibawa kemana. Nah, mau dibawa ke tempat penjagalan, tidak akan protes. Demikian pula seorang yang melakukan taklid, Allah Subhanahu wa taala berikan akal, dia dibawa kepada perkara yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, ikut saja. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukan ibadah, untuk mentauhidkannya, untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika ada seorang mubalik mendengar dari syekh tariqahnya untuk minta kepada wali yang ada di kubur, ikut. Sebagaimana kebanyakan terjadi pada ajaran-ajaran tasawuf, yang kalau kita ingin melihat contoh yang sangat jelas alhamdulillah bagaimana taklid telah mengakar pada ajaran ini, maka baca kitab-kitab yang membongkar tentang kesesatan tasawuf ini.
Bagaimana mereka mengajarkan kepada para murid, dan istilah murid asalnya sebenarnya untuk orang-orang ahli tasawuf. Nah, mengajarkan kepada para murid adalah mengajarkan mereka di sisi alimnya, di sisi gurunya ibarat mayit yang dimandikan, tidak boleh protes. Kalau mendapati sesuatu kejanggalan pada sang guru, harus dibawa pada kondisi yang terbaik. Ini keadaan orang-orang Sufiyah. Dan contoh dari sekian banyak contoh-contoh pemikiran yang terjadi pada semua firqah-firqah yang ada. Demikian pula pada ahli tahadzub, pada hizbiyah yang ada. Kalau diperhatikan, seseorang ketika ingin menyeru kebenaran alhamdulillah, maka alasan terdepan yang dikemukakan biasanya adalah alasan taklid. Maka inilah yang akan menjadikan perpecahan umat dan menjadikan lemahnya umat ini. Oleh karena itulah wajib atas kita untuk mengawali dari diri kita alhamdulillah, bebaskan diri kita dari belenggu taklid ini. Sebagaimana dipilihkan oleh para ulama-ulama kita, baik ulama masa kini maupun ulama-ulama yang terdahulu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Thawri fakhudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan kalian taklid kepada Imam Syafi'i, jangan kalian taklid kepada Imam Malik, jangan kalian taklid kepada Imam Auza'i, kepada Thawri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Ini bimbingan akibat Sunnah kepada kita, bimbingan ulama-ulama kita secara keseluruhan. Sebagaimana juga dulu kami sering mendengar dari Syekhuna Yahya bin Allah Ta'ala untuk para ulama tidak taklid kepada dia. Sehingga kita dapat dari para penuntut ilmu terkadang menyelisih dari sisi tarjih perkara-perkara ilmiah, baik dalam perkara-perkara fikih maupun perkara-perkara yang lain. Karena memang ini didikan dari ulama sunnah. Untuk ahli sunnah tidak membangun agamanya di atas taklid, tapi bangun agama ini di atas perkara yang para ulama-ulama mengambil darinya. Gunakan akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Diibaratkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan bahwasanya taklid aqalillah ibtalu manfaatil aql, membatalkan kemanfaatan akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Beribaratkan bagaimana seseorang tidak dicelah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan syar', telah memberikan lilin untuk dia bisa menyinari sekelilingnya, tapi kemudian dia padamkan sendiri. Allah berikan akal untuk kita bisa mendalami ayat-ayatnya, untuk kita bisa memahami hukum-hukumnya, tapi kemudian dia padamkan akal itu dan kembali kepada perilaku jahiliyah. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapat dari moyang kami di atas agama, kami mengikuti mereka. Ini dampak-dampak pokok alhamdulillah dari dampak-dampak taklid yang wajib seorang muslim untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai terjatuh di dalamnya. Kemudian setelah kita mengetahui dampak dari taklid tersebut, untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya dan menempuh sebab-sebabnya. Sebab-sebab untuk kita bisa keluar dari jeratan taklid kepada. Yang pertama adalah dengan melakukan lawan dari taklid itu sendiri. Karena seorang tidak akan mungkin bisa
bisa selamat dari takdir kalau kita tidak mewujudkan lawannya, yaitu ittiba, dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan oleh Rabb kalian dan jangan kalian ikuti selainnya sebagai panutan-panutan. Dan ini pula yang dinasihatkan oleh para imam kita sebagaimana tadi dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil, yaitu mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Lihat apa yang menjadi landasan tentang hukum yang ditentukan. Makanya kalau kita perhatikan kepada para ulama-ulama, para imam yang madhab pun mereka menyeru umat ini untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun dari mereka yang kemudian menyeru manusia agar taklid kepada diri-dirinya. Abu Hanifah mengatakan, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhhab. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah taala mengungkapkan dengan ungkapan yang semisal, bahkan dia telah menegaskan ijma' tadi. Yang telah kita nukilkan di depan, siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk dia tinggalkan dikarenakan perkataan seseorang. Sebab yang kedua, untuk kita bisa selamat dari jeratan taklid adalah dengan mempergunakan semaksimal mungkin akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan memahami hukum-hukumnya. Kalau kita perhatikan Al-Quran dan Sunnah, banyak dorongan kepada kita untuk berpikir. Berapa banyak Allah katakan di akhir-akhir ayat, afala tadhakkarun, la'allakum tatafakkarun, agar kita berpikir. Kemudian juga bahkan pada ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, yaitu yang berupa bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala di segala ayat, kita diperintahkan untuk mentadabburi dan tafakkur. Apalagi dengan perkara-perkara yang sifatnya diniyah, perkara-perkara yang sifatnya keagamaan, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala halal dan haram, butuh untuk kita mentadabburi ayat dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala hasum kita semua untuk mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini tujuan diturunkan Al-Quran bukan untuk dibaca saja, tapi kitab yang kami turunkan untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran darinya. Tadabburi dan ambil pelajaran. Dan disinilah akan terasa manfaat akal. Karena akal memang kualitas Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita bisa memahami hukum-hukumnya, bukan untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman, tapi juga tidak dilemahkan dengan alasan taklid tadi. Jadi kita tempatkan akal pada tempatnya, tidak diberi kebebasan sehingga dia melaju pesat di depan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi juga tidak kita letakkan terlalu di belakang sehingga kita batalkan manfaatnya, sehingga kita membangun agama di atas taklid belaka. Tapi gunakan semaksimal mungkin untuk bisa memahami hukum-hukum Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara
Contoh ikhwanillah, bagaimana taklid membatalkan fungsi akal. Dan seseorang kalau mau lepas darinya berarti harus mengembalikan fungsi tersebut. Adalah kisah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berhubungan dengan sahabat yang mulia Amr bin As. Amr bin As bapak dari Abdullah ibn Amr ibn As. Amr bin As dikenal sebagai seorang yang cerdas di kalangan kaumnya. Maka ketika dia telah masuk Islam, datang seorang laki-laki mengatakan, apa yang menghalangimu sehingga engkau termasuk deretan orang-orang yang akhir masuk Islam? Padahal Allah berikan kepadamu akal yang demikian-demikian, dan Allah yang diberi akal yang jeli dalam memahami masalah. Seharusnya seorang yang memiliki akal yang sehat, pemahaman yang kuat, dia akan langsung menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagaimana keadaan sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Tapi apa jawabannya? Dia menerangkan kepada kita bahwasanya sebab kenapa dia kok terlambat dalam masuk Islam dikarenakan dia melihat kaum di antara kami orang-orang yang lebih utama menurut dia. Orang-orang yang secara level dia lebih ke depan dari sisi kewibawaan, lebih utama dari sisi kemuliaan, tapi mereka tidak menyambut keluaran. Inilah taklid, dan betapa banyak korban yang seperti itu. Betapa banyak manusia yang terlambat menerima kebenaran atau bahkan sama sekali tidak bisa mengetahui itu kebenaran dikarenakan dari lihat fulan. Mereka orang sudah ngaji nama, tapi kok tidak juga menerima penjelasan itu. Mereka sudah sampai level ustaz misalnya, tapi kok masih tetap seperti itu, berarti ikut saja. Dan ini korban yang tidak bisa dihitung. Kalau di generasi awal orang-orang yang tentunya apabila melihat langsung Rasul SAW bagaimana, tapi terhalangi dikarenakan apa? Dikarenakan pola pikir taklid ini. Amr bin As terhalangi saat itu. Sehingga tatkala orang yang itu sudah meninggal, akhirnya dia menjadi orang yang dikedepankan di kaumnya. Dia mulai berpikir, dia mulai merdeka akalnya. Karena para mubalighun mereka orang-orang yang akalnya terjajah, bahkan akalnya tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Amr bin As setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kagumi, akhirnya mulai menggunakan akal, baru tahu dan di situ sadar bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah kebenaran, sehingga dia mengikutinya dan masuk Islam. Oleh karena itu, alhamdulillah, jika seseorang ingin lepas dari belenggu taklid, hendaknya betul-betul berusaha untuk memahami, gunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah atau kenapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah di dalam hati-hati itu ada gembok-gemboknya? Sehingga memahami Al-Quran, mentadabburinya begitu sulit. Dan di antara gembok-gembok yang menjadikan seorang tidak mampu untuk memahami Al-Quran dan mentadabburi dalil-dalil adalah tadi taklid. Karena taklid adalah apa? Dari bahasa asalnya al-Qur'an, yaitu apa? Ilah dan diikat. Ya, diikat. Seorang yang terikat ngikut kepada orang yang mengikatnya. Sebab ketika untuk bisa selamat dari penurut taklid adalah dengan talabul ilm, dengan ilmu. Karena bagaimana seorang tahu ittiba dan tahu bagaimana memanfaatkan akal kalau tidak belajar. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam athar yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli,
Beliau mengatakan kun aliman aw muta'alliman wa la takun imma'ah fi ma baina dzalik. Atau dalam sebagian riwayat urdu aliman aw muta'alliman wa la tabdu imma'ah fi ma baina dzalik. Jadilah kalian seorang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu, dan jangan sekali-kali kalian menjadi imma'ah. Apa yang dimaksud dengan imma'ah? Diterangkan oleh beliau dalam riwayat yang lain, imma'ah al-muhibbu ar-rajulain, yaitu seorang yang ngekor kepada orang lain dalam perkara agamanya. Membebek, membeu, sama. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berikan pilihan kepada kita alhamdulillah untuk menjadi apa? Menjadi salah satu dari dua golongan. Jadilah kalian orang yang berilmu, atau kalau belum mencapai tahapan itu, jadilah golongan kedua, orang yang mempelajari ilmu. Karena dengan mempelajari ilmu, seorang akan bisa memiliki prinsip, seorang akan bisa memiliki keyakinan yang benar, seorang bisa memahami dalil. Wala takun imma'ah fi ma baina dzalik. Jangan kalian menjadi imma'ah, yaitu orang-orang yang mengekorkan agamanya kepada orang lain. Karena apabila keadaannya seperti keadaan yang ketiga ini, ketika orang itu beriman ikut beriman, ketika melakukan kebid'ahan ikut melakukan kebid'ahan, ketika kufur ikut kufur, waliyadzubillah. Dan imma'ah yang penting bersama fulan, yang penting bersama Ustaz Alan, yang penting bersama Syekh fulan. Ini prinsip imma'ah. Nah, yaitu seseorang yang mengekorkan agama kepada orang lain tanpa mengetahui landasan. Kemudian juga hal yang menunjukkan bahwasanya seorang akan bisa keluar dari jeratan taklid apabila dia mampu mempelajari ilmu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa basyir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Makanya Imam Malik rahimahullah taala ketika membawakan ayat ini beliau mengatakan, jangan kalian mengikuti seorang pun dalam perkataannya, walaupun dia orang yang utama, tanpa melihat landasan dari mana dia berkata. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di ayat ini bahwasanya orang-orang yang akan mendapatkan hidayah yaitu orang yang mau mendengar kemudian mengikuti yang paling bagusnya. Tidak semua yang dia dengar dia ikuti. Dalam ayat Wabasyir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hamba. Siapa mereka ini? Alladzina yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan suatu perkataan. Buka telinga untuk mendengarkan nasihat. Tapi kalau sudah tidak mau menerima nasihat, telinga sudah ditutup, mata tidak mau membaca, bagaimana bisa keluar dari jeratan taklid? Yastami'una al-qaul, kemudian fayattabi'una ahsana, kemudian dia mengikuti yang paling bagus. Dan yang paling bagus adalah yang mencocoki dalil, yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, tidak ada bid'ah lain. Maka ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah ulul albab, yaitu orang-orang yang betul-betul memanfaatkan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini 3 jalan keluar untuk seorang bisa selamat dari taklid. Apabila seorang betul-betul mewujudkannya, maka betul-betul dia akan menjadi seorang yang merdeka, seorang yang terlepas dari jeratan-jeratan belenggu taklid ini, yaitu dengan betul-betul mewujudkan ittiba' terhadap Al-Quran dan Sunnah, kemudian
betul-betul memanfaatkan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan mentadabburi ayat-ayatnya untuk memahami agamanya. Dan yang ketiga, dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan yang baik, kemudian ikuti. Tapi kalau kita tidak mau mendengar, yang merupakan sebab awal untuk seorang mendapatkan kebenaran atau fitnah, maka bagaimana seorang bisa mendapatkan kebenaran? Mendengar saja sudah enggak. Makanya di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita alhamdulillah dari alat-alat ilmu adalah apa? Kebenaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan dan berilmu sama sekali, tapi Allah lengkapi kita dengan alat-alat untuk kita bisa mencari ilmu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah keluarkan dari perut ibu kita ini, nah, tidak mengenai sesuatu, tapi kemudian Allah jadikan untuk kita as-sam' wal absar, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Dan para mubalighun mereka tidak mensyukuri 3 nikmat ini. Mata enggan untuk membaca kebenaran, telinga enggan untuk mendengarkan penjelasan, dan hati yang merupakan sumber untuk berpikir mereka enggan untuk berpikir. Maka bagaimana seorang bisa mengetahui jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebaikan? Ini sekilas alhamdulillah tentang bahaya taklid dan fenomena taklid yang menimpa umat-umat terdahulu yang kemudian diikuti oleh umat-umat belakangan, dan terus-menerus akan ada yang mengikuti jalan-jalan itu sebagaimana berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan selamat darinya kecuali mereka-mereka yang betul-betul berusaha, betul-betul mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.